Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang firewall, NAT, dan filter rule menggunakan mikrotip. Yuk kita bahas. Untuk pembahasan pertama, kita akan belajar dulu tentang definisi firewall. Nah, sebelum teman-teman belajar lebih dalam tentang filter rule dan NAT yang fitur yang ada di mikrotip, kita pahami dulu firewall itu apa sih? Firewall adalah sistem keamanan yang berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan jaringan eksternal. Nah, firewall ini mengatur lalu lintas data yang keluar masuk jaringan sehingga hanya data yang diizinkan saja yang bisa lewat. Nah, analogi dari firewall ini seperti contohnya penjaga gerbang. Nah, penjaga ini memeriksa setiap orang yang ingin masuk atau keluar dari kastil, hanya orang-orang yang diizinkan yang boleh masuk. Sementara yang mencurigakan atau berbahaya akan ditolak. Dengan cara ini, firewall melindungi jaringan dari ancaman luar yang bisa membahayakan. Jadi secara mudahnya, firewall ini adalah sebagai keamanan atau kalau misalkan di dalam jaringan, itu adalah sistem keamanan jaringan yang mencegah penghalang antara jaringan internal, contohnya seperti jaringan komputer di rumah, dan jaringan eksternal seperti internet. Jadi kalau kita terhubung di internet melalui WiFi, itu ada firewall-nya. Nah, untuk lebih dalamnya kita akan bahas nanti. Selanjutnya kita akan bahas dulu tentang fungsi firewall. Di sini ada tiga fungsi utama dari firewall. Yang pertama adalah menyaring lalu lintas data. Jadi firewall ini tugas yang pertama atau fungsi yang pertama itu bisa dikatakan sebagai penyaring dari lalu lintas data. Karena ketika kita terhubung di internet, kita mau mengakses sosial media, mengirim pesan, dan menerima pesan, itu ada yang namanya lalu lintas data seperti di jalan raya. Dan firewall ini akan menyaring, tidak semena-mena antara akses yang diterima oleh klien itu berbahaya atau bisa mengancam klien. Jadi, menyaring lalu lintas data itu adalah firewall memeriksa data dan memfilter data yang masuk dan keluar dari jaringan. Hanya data yang sesuai dengan aturan yang ditentukan yang diizinkan untuk melewati firewall. Biasanya membantu mencegah akses yang tidak sah atau berbahaya ke jaringan. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi yaitu dia memfilter dan mengizinkan saja yang hanya dengan aturan yang ditentukan sebelumnya bisa melewati akses firewall ini dan bisa masuk ke klien dan klien bisa menerimanya. Yang kedua, fungsi atau tujuan dari penggunaan firewall adalah melindungi dari serangan berbahaya. Firewall berfungsi sebagai pelindung utama terhadap serangan cyber seperti virus, malware, dan hacker. Bisa dikatakan melindungi dari serangan berbahaya ini adalah firewall diibaratkan sebagai tembok penghalang. Jadi tidak ada pemberontak atau penyusup yang bisa masuk ke dalam sebuah kastil tadi. Jadi pasti ada yang namanya memfilter dan melindungi dengan memblokir data yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dikenal. Firewall membantu menjaga keamanan data dan perangkat di dalam jaringan. Jadi kita menggunakan firewall, kita bisa tak aman dan meminimalisir dari serangan ancaman cyber. Fungsi yang ketiga adalah memonitor aktivitas jaringan. Firewall juga berperan dalam memantau aktivitas lalu lintas jaringan, biasanya memungkinkan administrator jaringan untuk mendeteksi dan merespon aktivitas mencurigakan atau tidak biasa. Maka dari itu, ancaman dapat ditangani sebelum menjadi masalah serius. Jadi, firewall bisa dikatakan sebagai benteng utama dan sebagai juga monitor dan sebagai menyaring sebelum masuk ke dalam jenjang yang lebih serius atau masalah cyber yang lebih serius. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita akan belajar tentang cara kerja dari firewall ini. Sebelum kita masuk ke fitur-fiturnya, kita lebih tahu dulu dan lebih dekat dengan cara kerjanya. Jadi bagaimana firewall ini bekerja. Meskipun firewall ini yang mungkin kita tidak bisa lihat secara kasat mata ya. Ya mungkin ada firewall yang bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi kita belajar dari lebih
secara yang tak sakat matanya aja, yaitu firewall. Yang pertama, penerimaan pemerintahan data. Jadi ketika data ingin masuk atau keluar dari jaringan, firewall pertama-tama akan menerima permintaan ini. Data biasanya berupa seperti file, email, atau permintaan akses ke situs web. Contohnya seperti kita akan membuka Google dan kita ingin mencari tentang contohnya yaitu belajar firewall mikrotik. Nah, itu kan kita mau permintaan akses ke situs web. Jadi pertama kita penerimaan permintaan data. Selanjutnya ketika sudah kita meminta data di sebuah akses web, maka firewall akan bekerja di bagian pemeriksaan data. Firewall kemudian memeriksa data tersebut berdasarkan serangkaian aturan yang telah ditentukan. Misalnya, firewall akan mengecek asal dan tujuan data, jenis data, serta apakah data tersebut aman atau berpotensi bahaya. Contohnya, kita sudah ada banyak web nih di situs website gitu ya, di Google, cara belajar firewall. Nah, kita klik sembarangan salah satu situs web yang kita tidak tahu ini apakah aman atau berbahaya. Karena salah satu ancaman di malware itu adalah kita klik situs website yang tidak aman atau berbahaya. Maka dari itu, firewall ini juga akan memfilter atau memeriksa data. Yang ketiga, membandingkan dengan aturan. Setelah pemeriksaan, firewall membandingkan data dengan aturan yang ada. Jika data memenuhi kriteria keamanan, maka akan diizinkan untuk melewati firewall. Namun, jika ada data mencurigakan atau tidak sesuai aturan, maka firewall akan memblokirnya. Nah, pernah nggak sih kalian ketika membuka situs web dan muncul suatu peringatan di atas website itu sepertinya situs tidak aman. Nah, itu maka berarti aturan yang ada di situs web tersebut dicurigai atau tidak sesuai dengan aturan. Maka dari itu, firewall akan membandingkan aturan yang secara resmi yang bisa membahayakan atau yang bisa mempermudah kita untuk mengakses informasi. Yang terakhir adalah pengiriman atau penolakan data. Jika data diizinkan, firewall akan mengirimkannya ke tujuan yang diinginkan. Sebaliknya, jika data tidak diizinkan, maka firewall akan menolak dan mencegah masuk atau keluar dari jaringan. Jadi ketika kita mau membuka situs web yang tadi, jika sudah memeriksa data atau difilter oleh firewall, maka firewall itu menyatakan bahwasannya ini aman. Dan yang ketiga adalah firewall ini membandingkan aturan apakah situs web ini sesuai dengan aturan resminya dan aman untuk diakses. Jika iya, maka akan diteruskan ke klien. Tapi jika tidak, maka firewall akan drop alias menolak dan menutup akses situs web tersebut ke klien itu. Nah, sebelum masuk ke definisi NAT atau fitur di NAT, gimana teman-teman? Sudah paham belum firewall? Nah, kita simpulkan saja firewall itu sebagai satpam ya atau security yang mengecek dulu untuk masuk ke contohnya ke sebuah mall, restoran, dan lain-lain ke tempat yang resmi. Nah, kita dicurigai atau dianggap sebagai akses ke tempat itu. Contohnya kalau misalkan kita mau masuk, kita mau senjata tajam atau kita tidak mau senjata tajam, maka itu akan difilter oleh security tersebut. Itu adalah salah satu definisi dari firewall. Selanjutnya kita akan bahas dan belajar tentang definisi NAT. Nah, NAT itu adalah Network Address Translation, salah satu fitur pada mikrotik yang digunakan untuk mengubah alamat IP dalam paket data saat paket tersebut melewati router. Nah, NAT ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan internal yang menggunakan IP privat dengan internet yang menggunakan alamat publik. Contoh analogi dari NAT ini seperti contohnya kita sebagai resepsionis ya di kantor besar, setiap karyawan di kantor itu ibaratkan sebagai jaringan internal memiliki nomor telepon internal atau alamat IP privat. Jadi semisal di kantor besar itu kan ada yang namanya telepon internal juga ya untuk menghubungi antara lantai satu hingga lantai yang lainnya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai alamat privat dan untuk karyawannya itu sebagai jaringan internal. Nah, ketika karyawan ingin menelpon keluar atau ke internet, contohnya ingin menghubungi dari kantor A ke kantor B, itu menggunakan internet. Nah, atau bisa disebut sebagai internet. Mereka semua menggunakan satu nomor telepon utama atau alamat publik
yang dipegang oleh resepsionis. Maka dari itu, resepsionis meneruskan panggilan ini keluar sehingga orang di luar hanya melihat nomor telepon utama atau alamat IP publik, bukan nomor telepon internal karyawan. Sebagai contohnya yaitu kantor A memiliki nomor telepon internalnya adalah 031 dan kantor B adalah 021. Sedangkan untuk telepon yang menghubungkan antara kedua kantor A dan kantor B atau disebut dengan IP publiknya yaitu 011. Maka dari itu untuk kantor A itu akan diberi 011 min A dan kantor B 011 min B. Tugas NAT itu adalah menyamakan IP publik dan yaitu mengelabui atau mensamarkan IP private mereka. Begitupun sebaliknya. Ada dua tujuan penggunaan NAT. Yang pertama adalah menyembunyikan alamat IP privat. Contohnya seperti tadi ya, menyembunyikan IP privatnya dari kantor A dengan kantor B. Kalau analoginya, kalau misalkan analogi yang asli adalah contohnya yaitu klien memiliki IP dengan network 1.0 dan itu akan disembunyikan oleh NAT. NAT memungkinkan beberapa perangkat di jaringan internal dengan IP private untuk berkomunikasi dengan jaringan eksternal atau internet menggunakan satu alamat IP publik yang membantu menyembunyikan alamat IP privat dari internet, memberikan lapisan keamanan tambahan. Nah, NAT ini juga sebagai memberikan lapisan keamanan tambahan. Jadi, seorang hacker atau penyerang tidak mengetahui alamat privat kita, hanya diketahui yaitu alamat IP publik. Yang kedua adalah menghemat alamat IP publik. NAT memungkinkan pengguna satu alamat IP publik untuk banyak perangkat di jaringan internal, sehingga menghemat penggunaan alamat IP publik yang terbatas. Nah, yang video sebelumnya kita bahas tentang IP public dan IP privat ya, yaitu tentang IP address, bisa kalian cek di video sebelumnya, yaitu pengenalan IP address. Jadi mengapa kok ada IP privat dan IP publik? Nah, ketika kita belajar di situ kan ada yang namanya prefix dan lain-lain. Nah, itu kan ada rings IP-nya. Nah, itulah sebagai tujuan NAT, yaitu menghemat alamat IP publik. Jika di IP publiknya hanya tersedia 50 host saja, maka menggunakan NAT adalah salah satu solusi untuk menghemat alamat itu. Cara kerja dari NAT ini sudah saya berikan garis ya, jadi dari angka 1 atau dari yang pertama sampai yang ketujuh. Dan untuk slide berikutnya kita akan bahas satu-satu tentang per nomor ini. Nah, dengan NAT ini perangkat dalam jaringan internet bisa berkomunikasi dengan internet meskipun hanya menggunakan satu alamat IP publik. Yang pertama, yaitu permintaan dari perangkat internal. Yang kedua, mikrotik menerima permintaan. Yang ketiga, pengubahan alamat IP NAT. Yang keempat, pengiriman data ke internet. Dan selanjutnya, penerima balasan dari internet, pengubahan kembali alamat IP, dan yang terakhir, pengiriman balasan ke perangkat internal. Jadi, perangkat internal ini menginginkan internet. Contohnya seperti ketika kita punya wifi ya, kita kan ada internetnya tuh. Nah, kalau misalkan kita nggak ada internet, misalkan ada lost connection, meski kita menghubungi dulu kan ke vendor, ini tidak ada internet tapi wifi bisa tersambung. Biasanya ada muncul wifi tidak dapat akses internet. Nah, itu adalah terjadi kesalahan yaitu di bagian kelima, yaitu penerimaan balasan dari internet. Jadi kita hanya memiliki IP private tapi tidak pengubahan kembali ke alamat IP. Kita bahas satu persatu. Untuk yang langkah pertama tadi yaitu perangkat di dalam jaringan internal mengirimkan permintaan data ke internet seperti mengakses situs web atau mengirimkan email. Yang kedua, maka dari itu router menerima permintaan tersebut. Pada saat ini atau langkah ini, Mikrotik melihat bahwa alamat IP yang digunakan oleh perangkat adalah alamat private yang tidak bisa digunakan internet secara langsung. Maka dari itu, di langkah yang ketiga, kita Mikrotik atau administrator jaringan menggunakan fitur firewall di Mikrotik yaitu NAT untuk menggantikan alamat private dengan alamat IP publik yang telah dikonfigurasi pada Mikrotik. Biasanya, permintaan tersebut untuk diteruskan ke internet menggunakan alamat IP
yang bisa dikenali oleh jaringan eksternal. Selanjutnya, setelah alamat IP diubah, mikrotik meneruskan paket data tersebut ke tujuan di internet, misalnya server web, atau kita akan mengakses web ya, yaitu akan ada yang namanya server ya, itu dinamakan sebagai server web. Di sini server hanya melihat alamat IP publik yang diberikan oleh mikrotik, bukan alamat IP private perangkat yang asli. Hal itu dikarenakan kita sebagai administrator jaringan sudah menggunakan fitur NAT dan mengubah alamat private menjadi alamat publik. Ketika server di internet mengirimkan balasan, balasan tersebut ditujukan ke alamat IP publik yang digunakan oleh mikrotik. Selanjutnya, mikrotik menerima balasan dan menerapkan proses NAT atau reverse NAT, di mana alamat IP publik yang diterima diubah kembali menjadi alamat private perangkat internal yang awalnya pengiriman permintaan. Dan yang terakhir, setelah alamat IP diubah kembali ke alamat private, mikrotik mengirimkan balasan ini ke perangkat internal yang sesuai. Nah, gimana teman-teman? Udah paham belum tentang definisi NAT tadi? Yaitu fitur NAT ini secara gampangnya adalah ketika kita yang terhubung ke suatu mikrotik ya, menggunakan contohnya seperti wireless, tapi kita sudah mendapatkan IP, sudah terhubung ya, tapi kita tidak bisa mengakses website. Nah, maka dari itu ketika kita permintaan ingin mengakses website, administrator jaringan mikrotik ini memberikan fitur firewall yaitu dengan NAT untuk memberikan akses internet ke klien. Jadi itu adalah bahasa mudahnya dari fungsi fitur dari NAT. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang filter rule. Fitur ini adalah sebagai contohnya yaitu aturan atau kebijakan. Jadi filter rule ini adalah firewall aturan. Jadi di mikrotik ini kita bisa membuat aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh administrator itu sendiri. Nah, biasanya itu untuk menentukan data mana yang diizinkan atau diblokir saat melewati router berdasarkan berbagai kriteria seperti alamat IP, port, atau jenis protokol. Jadi di filter rule ini biasanya kita bisa memberikan akses atau memblokir akses. Jadi ini benar-benar kita membuat firewall ya, atau membuat firewall ini dengan cara membuat aturan atau kebijakan. Analogi filter rule ini adalah seperti petugas keamanan yang memeriksa, memfilter, atau membentengi atau bahkan mengizinkan atau tidak mengizinkan sebuah perangkat masuk ke dalam sebuah klien atau sebuah gedung ya, kalau misalkan di analogi ini. Tujuan penggunaan filter rule. Yang pertama, melindungi jaringan. Filter rule membantu melindungi jaringan yang memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan atau berbahaya, seperti jaringan serangan dari luar atau akses ke situs yang tidak diizinkan. Yang kedua, mengontrol akses. Aturan ini juga digunakan untuk mengontrol akses pengguna atau perangkat ke jaringan tertentu, memastikan hanya lalu lintas yang sah dan diizinkan yang bisa melewati router. Nah, gimana teman-teman? Udah paham belum tentang definisi firewall, filter, fitur-fitur NAT, dan filter rule? Nah, selanjutnya kita akan implementasi langsung menggunakan mikrotiknya. Yuk kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan belajar langsung diimplementasi menggunakan Winbox atau menggunakan mikrotiknya. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar yaitu implementasi yang bagian NAT-nya dulu. Nah, untuk setting di mikrotik itu bagian firewall ada di bagian IP. Setelah itu kita pilih di bagian firewall. Nah, untuk yang pertama yaitu NAT terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini adalah kita memberikan akses internet ke Windows XP atau klien yang sudah kita setting kemarin ya. Yang ini ya. Nah, yang ini belum dapat akses internet ya. Ini saya cek dulu. Nah, ini kan sudah dapat IP dari DHCP server yang kita buat kemarin. Tapi untuk akses internet ini belum ya. Nah, ini belum bisa akses internet ya, teman-teman. Jadi kita setting dulu. Contohnya kita masuk ke bagian NAT. Setelah itu kita pilih bagian plus di sini. Nah, kita geser ke general.
Nah, general chain ini ya. Nah, ini ada dua, ada src-NAT dan dsc-NAT. Nah, yang kita bahas pertama yaitu src-NAT. src-NAT ini adalah uh, network address translation ya. Jadi contohnya seperti pada paket data yang keluar dari jaringan lokal menuju ke internet. Ketika perangkat di jaringan internal yang menggunakan alamat IP private yang tadi ya, yang sudah kita buat kemarin, yaitu DHCP server, ya, mengirimkan data ke internet, router NAT menggantikan alamat IP private tersebut dengan alamat IP publik yang valid sebelum data diteruskan ke tujuan. Nah, tujuan SRC NAT ini adalah yang pertama mengamankan alamat private dan yang kedua adalah menghubungkan jaringan private ke internet. Nah, jadi maka dari itu kita pilih SRC NAT untuk menghubungkan internet. Jadi yang tadi yang alamat IP private itu terhubung ke internet, kita menggunakan chain yaitu SRC NAT. Nah, sedangkan untuk DST NAT ini untuk apa sih? Nah, apakah tidak berguna? Berguna ya. Nah, tujuan dari DST NAT ini adalah mengizinkan akses dari internet ke jaringan private dan mengatur lalu lintas yang masuk. Nah, sebagai perbandingannya antara SRC NAT dengan DSC NAT, yang pertama jika kita menggunakan SRC NAT menyambungkan alamat IP private saat perangkat internet mengakses internet. Dan untuk DSC NAT itu sama, yaitu mengizinkan perangkat atau layanan jaringan private diakses dari internet. Nah, mengapa kok kita menggunakan SRC NAT bukan DSC NAT? Itu ada alasannya. Ketika IP di jaringan internal ingin mengakses internet, alamat IP private tidak bisa langsung digunakan di internet. SRC NAT adalah salah satu fungsi fitur chain yang menggantikan alamat IP private client dengan alamat IP publik yang diberikan oleh ISP. Dengan cara ini, data dari klien bisa melewati router dan mencapai internet dengan alamat publik yang valid. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan di bagian DSC NAT, itu digunakan untuk pengalihan port sehingga layanan di jaringan private dapat diakses dari luar. Nah, untuk di bagian DSC NAT itu kita mengatur portnya atau mengalihkan portnya. Nah, untuk menggagalkan itu atau tidak menggunakan untuk tidak menggantikan portnya, maka kita menggunakan SRC NAT saja ya. Nah, untuk out interface ini adalah salah satu general di NAT rule atau aturan rule NAT untuk menentukan ISP atau internet mana atau port mana yang digunakan internet. Contohnya kemarin adalah di Ether 1. Selanjutnya kita pilih di bagian action. Nah, ini kita pilih di bagian masquerade. Masquerade ini adalah salah satu perintah atau action yang mengizinkan akses internet dari jaringan publik ke jaringan private. Setelah kita klik apply, oke. Nah, ini sudah berjalan ya, byte-nya dan paketnya. Kita coba saja di sini. Nah, maka klien yang awalnya tidak bisa memiliki akses internet sekarang bisa memiliki akses internet. Selanjutnya kita akan implementasi yaitu filter rule-nya. Sama, yaitu di bagian firewall sini kita pilih masuk di opsi filter rules. Nah, kita akan buat aturan untuk keamanan jaringan. Contohnya itu di WAN ya, atau di yang sebelah menengah. Kan ada LAN, WAN, dan MAN. Kita pilih yang tengah yaitu WAN, Wide Area Network. Jadi kita buat aturan di mana yang bisa mengakses Winbox ini atau SSH-nya untuk meremote dan mengkonfigurasi hanya administrator jaringan saya saja. Contohnya yaitu di bagian MAC address laptop ini. Setelah itu kita pilih di bagian add. Setelah itu kita pilih untuk yang SSH port 22. Untuk di bagian chain ini ada 3 yaitu forward, input, dan output. Yang pertama yaitu forward digunakan untuk memproses trafik paket data yang hanya melewati router. Misalnya trafik dari jaringan publik ke lokal atau sebaliknya dari jaringan lokal ke publik. Contoh kasus seperti pada saat kita melakukan browsing, trafik laptop browsing ke internet dapat di-manage oleh firewall dengan menggunakan chain forward ini.
Jadi kita bisa men-traffic internet yaitu menggunakan chain forward. Chain ini adalah seperti aturan atau rantai di bagian seperti firewall filter rule dan di bagian NAT. Yang kedua yaitu input. Input ini digunakan untuk memproses trafik paket data yang masuk ke dalam router melalui interface yang ada di router dan memiliki tujuan IP address berupa IP yang terdapat pada router. Jenis trafik ini bisa berasal dari jaringan publik maupun dari jaringan lokal dengan tujuan router itu sendiri. Contohnya yaitu ketika kita mengakses router menggunakan Winbox, Webvip, Telnet, baik dari publik maupun lokal. Jadi untuk kali ini filternya kita pilih di input ya. Dan untuk yang ketiga tadi yaitu output ya. Nih, output itu digunakan untuk memproses trafik paket data yang keluar dari router, dengan kata lain merupakan kebalikan dari input. Jadi trafik yang berasal dari dalam router itu sendiri dengan tujuan jaringan publik maupun jaringan lokal. Analogi contohnya yaitu ketika di new terminal Winbox kita ping ke IP Google, maka trafik ini bisa ditangkap di chain output. Gitu ya. Jadi untuk yang kali ini kita pilih di bagian input. Setelah itu kita pilih di bagian protokol, kita pilih TCP. Untuk DST port, ya, DST port ini adalah destination port, kita pilih port SSH yaitu port 22. Kita beralih ke tab advance untuk source address list ya, ini adalah IP, tapi untuk kali ini kan IP-nya publik, jadi kita bisa berganti-ganti IP-nya sesuai dengan kita yang dapat ya. Nah, untuk agar tetapnya saja agar Windows saya ini hanya bisa yang mengakses saja, maka kita gunakan itu physical yaitu source MAC address. Kita tentukan MAC address-nya dulu. Untuk mengetahui MAC address-nya, kita bisa lihat di bagian sini ya. Di sistem, setelah itu kita pilih di bagian user. Nah, di bagian tab active user, ini ada yang MAC address-nya ya. From 00 ini. Ini adalah MAC address yang kita gunakan saat ini. Jadi selain MAC address ini, kita tidak bisa mengakses Winbox atau meng-SSH. Jadi ini kita bisa copy aja. Satu kita pilih di bagian source MAC address, kita masukkan. Terus kita pilih di bagian action, kita pilih accept. Accept ini adalah diizinkan. Nah, seperti tadi ya, jadi kita mengizinkan dan memblokir. Dan ini saya hanya mengizinkan MAC address itu untuk meng-SSH. Kita apply, oke. Nah, selanjutnya kita mengizinkan juga untuk Winbox. Yang tadi itu SSH, tapi sekarang kita Winbox. Karena sekarang banyak kasus yang dimana keancaman jaringan di mikrotik kita adalah brute force ya, terutama di bagian SSH. Tapi kita bisa juga tidak bisa menganggap remeh Winbox ini bisa terkena brute force. Kita juga masukkan di bagian filter rule aturannya, kita izinkan saja. Yang untuk MAC address itu kita general, setelah itu kita pilih input, selanjutnya kita pilih TCP. Untuk port di Winbox itu adalah port 8291. Nah, selanjutnya kita pilih di advance, sama caranya ya. Kita hanya merubah di bagian portnya saja karena port 8291 ini adalah port di Winbox. Setelah kita pilih absen, kita pilih accept. Nah, dari dua aturan ini adalah dimana kita mengizinkan yaitu MAC address itu untuk MAC address ini ya, yang MAC address ini untuk mengakses Winbox dan SSH. Hal ini untuk mencegah atau solusi keamanan jaringan di WAN. Salah satunya adalah membatasi izin login untuk ke administrasi jaringan di mikrotik. Ini adalah atau
keamanan jaringan WAN menggunakan MikroTik, salah satunya adalah menggunakan filter rule. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham belum yang saya sampaikan? Nah, mungkin tidak bisa panjang ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang memonitoring ya. Bisa kita menggunakan IP firewall yaitu di bagian Mangle ya untuk memonitoring jaringan. Nantinya kita akan bahas di video selanjutnya. Maka stay tune untuk teman-teman yang lainnya. Dadah.